guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my YouTube channel. Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau kasih tahu buat kalian yang masih pemula banget, lalu yang masih belum paham tentang apa itu diet defisit kalori. Sebenarnya aku juga nggak begitu banyak tahu tentang diet ini, tapi di sini aku share pengalaman pribadi yang aku tahu gitu kan. Ya meskipun belum benar-benar menguasai banget, tapi kalau misalkan ada kurang dan kesalahan aku minta maaf. Dan di sini kita sama-sama belajar teman-teman. Buat kalian semua yang masih bingung untuk ngejalanin diet defisit kalori yang baik dan benar itu kayak gimana gitu, yang benar-benar berhasil kayak gitulah ya. Nah, jadi di sini aku bakalan kasih tahu teman-teman. Karena mungkin masih banyak orang di luar sana atau bahkan dari kalian yang lihat video aku yang berpikiran bahwa defisit kalori itu hanya mengurangi asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh. Kita makan apa aja, kita mau makan kayak mie instan, bakso, atau bahkan yang lainnya, yang penting defisit kalori kayak gitu. Jujur pertama kali saat aku mau ngelakuin diet defisit kalori, aku juga berpikiran seperti itu teman-teman. Jadi yang penting defisit kalori aja, apa yang kita makan itu tidak menentukan, yang penting kehitungnya tuh defisit kalori aja kayak gitu. Tapi ternyata perkiraan atau bahkan pendapat yang seperti itu tuh salah teman-teman. Jadi walaupun kita makan dan itu dalam keadaan defisit kalori gitu kan, tapi kalau misalkan nggak memenuhi secara syarat dan ketentuan, cielah syarat dan ketentuan, ya pokoknya nggak memenuhi standar kualifikasi dari diet defisit kalori ini gitu kan, itu tuh nggak bakalan ada hasil yang benar-benar nyata. Jadi contohnya gini, kalian tuh punya sisa kalori 1200 setelah dipotong dengan defisit kalori sebanyak 500 kalori gitu kan. Nah, dalam 1200 kalori itu, kalian tuh nggak makan makanan yang sehat, dalam artian nggak seimbang lah ya antara karbohidrat, serat, dan proteinnya, itu tuh nggak seimbang. Terus yang kalian makan tuh kayak mie instan, burger, atau bahkan kayak kentang goreng, kopi, boba, dan minuman-minuman manis, tapi yang kalian hitung tuh tetap defisit kalori gitu loh teman-teman. Itu tuh kayak bakal mempengaruhi juga sama metabolisme tubuh kalian. Mungkin emang secara keseluruhan kalian bakal turun berat badan, tapi untuk jangka waktu yang lama, kalau menurut aku itu tuh bakalan kayak bumerang gitu loh. Lama-kelamaan kalau misalkan kalian pola pikirnya tuh berpikir untuk defisit kalori aja tanpa memperhatikan makanan seimbangnya, itu bakalan berpengaruh buruk sama kesehatan kalian, dan pada akhirnya berat badan kalian tuh bakalan naik teman-teman. Nah, jadi untuk melakukan diet defisit kalori itu ada beberapa faktor yang harus kalian ketahui sebelum kalian benar-benar mulai ngejalanin diet ini, teman-teman. Jadi nggak asal-asalan, asal defisit kalori aja, asal kalorinya turun aja gitu kan, itu salah. Jadi ada beberapa faktor juga yang harus kalian ketahui dan bakalan bikin diet kalian berhasil. Pertama, kalian harus menghindari makanan atau minuman yang manis-manis. Itu pasti kelihatannya tuh kayak yang berat banget gitu kan, berpisah sama makanan atau bahkan minuman yang sekarang banyak banget yang viral, kayak boba, terus kopi viral kayak gitu. Itu pasti berat banget untuk ninggalin kayak gitu. Tapi ya itu adalah salah satu tantangan. Kalau misalkan kalian ingin berat badan kalian tuh turun, salah satu caranya adalah dengan menghindari makanan dan minuman yang manis terlebih dahulu, teman-teman. Kenapa kita harus menghindari makanan atau bahkan minuman yang manis? Dalam artian kita harus stop terlebih dahulu konsumsi gula gitu kan. Karena konsumsi gula yang berlebihan itu bisa meningkatkan obesitas dan malah bakalan banyak banget penyakit yang berdatangan, dan itu bakalan memicu timbulnya penyakit diabetes. Dan yang kedua, ganti cemilan kalian dengan buah-buahan yang kayak serat. Kalau sebelumnya, sebelum kalian mengenal defisit kalori gitu kan, diet defisit kalori, kalian ngemilnya tuh kayak yang kentang goreng, enak banget, kue, terus kayak keripik, kerupuk, itu tuh enak banget gitu kan, ya ampun bener-bener bikin ngiler. Tapi coba deh setelah kalian kenal dan kalian ingin melakukan diet defisit kalori ini, kalian ganti cemilan-cemilan tersebut dengan buah atau sayur yang banyak seratnya teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah mengkonsumsi banyak protein. Nah kalau sebelumnya mungkin dari pola makan kalian, waktu makan siang, yang kebanyakan terjadi itu karbohidrat yang lebih banyak, kayak nasinya tuh lebih banyak, proteinnya sedikit, atau bahkan nggak ada serat sama sekali gitu kan. Nah tapi coba deh kalau misalkan kalian emang ingin ngejalanin pola diet ini gitu kan, kalian konsumsi protein yang lebih banyak. Salah satu protein yang bisa kalian dapatkan tuh dari daging ayam, yang terutama itu bagian dada ayamnya, terus juga tahu, tempe, telur, itu juga salah satu sumber protein yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah, kegunaan atau keunggulan dari protein ini tuh ternyata bisa menaikkan metabolisme tubuh kita, terus juga bisa membuat kenyang lebih lama. Jadi daripada kalian kayak ngemil kerupuk, keripik, terus juga kayak makanan-makanan junk food kayak gitu kan, ada baiknya kalian ganti dengan yang lebih berprotein. Itu tuh beneran bakalan bikin kenyang kalian tuh lebih lama.
Yang selanjutnya, kalian harus imbangi dengan olahraga. Baik itu workout atau bahkan kayak nge-gym gitu kan. Itu harus kalian imbangi teman-teman, karena kalau misalkan kalian ngejalanin defisit kalori tanpa adanya olahraga atau bahkan kayak adanya aktivitas-aktivitas lain gitu kan, itu tuh kayak nihil, kayak mustahil banget untuk turun. Bukan mustahil sih, tapi mungkin kayak lama banget gitu kan, kayak si pengunci dari berat badan yang udah turun kayak gitu teman-teman. Yang selanjutnya adalah banyak mengkonsumsi air putih. Jadi buat kalian yang sebelum-sebelumnya tuh gak suka banget minum, nah kalau kalian mau menjalankan proses diet ini, kalian harus bener-bener banyak minum kayak gitu teman-teman. Karena percaya nggak percaya, air itu bisa membantu dalam membakar lemak tubuh di tubuh kita gitu loh. Bisa dibilang mungkin metabolisme tubuh kita tuh bisa kayak lebih cepat karena tubuh kita terdehidrasi dan gak bakal kekurangan air gitu kan. Dan yang selanjutnya supaya diet kalian berhasil tuh adalah mengurangi jumlah karbohidrat yang masuk ke tubuh kalian. Ingat ya, mengurangi bukan menghindari. Itu tuh beda banget pengertiannya loh antara mengurangi dan menghindari. Jadi kalau misalkan kalian mengurangi, itu tuh dari porsi awal yang sebelumnya mungkin kalian makan nasinya tuh banyak, dan dalam artian kayak yang 2 piring gitu. Setelah kalian mau melakukan diet ini, coba kalian kurangi porsi karbohidratnya atau bahkan porsi nasinya dari yang tadinya 2 piring, pas setelah kalian melakukan diet ini jadi 1 piring. Itu tuh dari arti mengurangi gitu kan. Nah kalau menghindari, itu kalian kayak sama sekali gak mau makan karbohidrat gitu kan. Padahal karbohidrat itu adalah salah satu sumber energi yang dibutuhkan juga oleh tubuh. Jadi kalau misalkan kalian kekurangan karbohidrat, bakalan kayak lemes dan mungkin akhirnya bakalan pingsan. Oke, dari beberapa faktor tadi yang bisa mempersukses program diet defisit kalori kalian, pasti kalian udah pada paham kan sampai sini gitu, karena mungkin aku juga masih banyak belajar. Terus mohon maaf banget kalau misalkan ada banyak kekurangan dan masih ada yang tertinggal atau bahkan yang belum dimengerti. Aku mohon maaf banget. Terus juga buat kalian yang kayak kurang paham atau bahkan ada yang menambahkan faktor apa aja yang bisa mempercepat atau bahkan bisa bikin diet defisit kalori kamu sukses, kalian boleh langsung komen di bawah teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah stay tune terus di video aku. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.